Soal nomor 36, data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Silakan diagramnya dicermati. Kemudian, jika banyak pelajar seluruhnya 10.800 orang, banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah titik-titik. Nah, di sini yang pertama perlu kita lakukan adalah menghitung besarnya derajat dari SMP. Karena satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, berarti ini menghitungnya 360 derajat. Kita kurangi yang MI, SD, MA, SMK, SMA, dan MTS, yaitu dikurangi 56 derajat, dikurangi 84 derajat, dikurangi 32 derajat, dikurangi 36 derajat, dikurangi 40 derajat, dikurangi 42 derajat. Nah, ini nanti tuh hasilnya 70 derajat. Selanjutnya, kita bisa menghitung banyaknya pelajar tingkat SMP. Itu sama dengan derajat dari SMP, kemudian per derajat dari yang diketahui. Nah, yang diketahui itu kan banyak pelajar seluruhnya, berarti sama aja satu lingkaran penuh ini. Berarti derajatnya 360 derajat. Dikalikan yang diketahui, 10.800. Nah, ini nanti hasilnya 2.100. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 37, perhatikan tabel tinggi badan siswa. Untuk tabelnya silahkan diperhatikan. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata adalah titik-titik. Nah, di sini berarti kita harus menghitung tinggi rata-rata siswa. Untuk menghitung rata-rata atau X bar, itu rumusnya X1 kalikan F1 ditambah X2 dikalikan F2, kemudian nanti ditambah sampai Xn dikalikan Fn. Kemudian dibagi F1 ditambah F2, ditambah sampai nanti ditambah Fn. Nah, berarti untuk soal nomor 37 ini X barnya sama dengan 155 dikalikan 4, ditambah 156 dikalikan 2, ditambah 157 dikalikan 15, ditambah 158 dikalikan 8, ditambah 159 dikalikan 3. Dibagi 4 ditambah 2 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 3. Ini sama dengan 620 ditambah 312 ditambah 2355 ditambah 1264 ditambah 477 dibagi, nah yang bawah ini hasilnya 32. Nanti hasil yang diperoleh sama dengan 157,125. Nah, yang ditanyakan tadi adalah banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata. Tinggi rata-ratanya adalah 157,125. Berarti yang di atas rata-rata itu yang memiliki tinggi 158 dan 159. Berarti banyaknya siswa adalah 8 ditambah 3, yaitu 11. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 38, pada pengundian 2 dadu secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah titik-titik. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, jika ada pengundian 2 dadu secara bersamaan, maka NS-nya itu sama dengan 36. Nah, kemudian yang soal nomor 38 ini yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 9.
Jadi kita mencari tahu terlebih dahulu yang berjumlah 9. Nah, dadu itu kan angkanya dari 1 sampai 6. Jadi yang berjumlah 9 itu ada 3 sama 6. Kemudian 4 sama 5. Lalu 5 sama 4. Dan yang terakhir 6 sama 3. Nah, berarti kalau aku misalkan muncul mata dadu berjumlah 9 itu A, berarti ini NA-nya itu sama dengan 4. Lalu untuk peluang muncul mata dadu berjumlah 9 itu sama dengan NA dibagi NS. Sama dengan 4 dibagi 36. Sama dengan 1/9. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 39. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, suatu sekolah menyelenggarakan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh 420 peserta. Peserta terdiri dari 120 siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 144 siswa kelas 9, dan Bapak Ibu guru dan karyawan. Jika dalam kegiatan tersebut disediakan door prize, peluang Bapak Ibu guru dan karyawan mendapat door prize adalah ... Nah, di sini yang perlu kita hitung pertama kali adalah banyaknya Bapak Ibu guru dan karyawan. Di soal diketahui bahwa kegiatan jalan santai ini diikuti oleh 420 peserta. Nah, kemudian pesertanya itu ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan Bapak Ibu guru dan karyawan. Jadi, untuk menghitung Bapak Ibu guru dan karyawan, itu sama dengan 420 dikurangi jumlah peserta kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yaitu dikurangi 120, dikurangi 126, dikurangi 144. Nah, ini nanti hasilnya 30. Kemudian aku misalkan Bapak Ibu guru dan karyawan itu A, jadi NA-nya itu sama dengan 30. Kemudian kita cari peluang dari A, yaitu peluang Bapak Ibu guru dan karyawan mendapat door prize. Itu sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya 30, NS-nya itu adalah keseluruhan peserta, yaitu tadi 420. Berarti ini sama dengan 1/14. Jawabannya yang A. Soal nomor 40. Tim bola basket terdiri dari 5 siswa memiliki rata-rata berat badan 43 kg. Selisih berat badan terbesar dan terkecil 15 kg. Ada satu orang terberat dan lainnya sama beratnya. Berat badan siswa yang terbesar adalah ... Nah, di sini yang pertama diketahui itu adalah banyaknya siswa, yaitu ada 5. Jadi N sama dengan 5. Kemudian rata-ratanya 43. Jadi X bar sama dengan 43. Selanjutnya, selisih berat badan terbesar dan terkecil 15 kg. Nah, di sini aku misalkan berat badan yang terbesar itu sama dengan X1, kemudian berat yang terkecil itu sama dengan X5. Jadi, X1 dikurangi X5 itu sama dengan 15. Maka X5-nya itu sama dengan X1 dikurangi 15. Kemudian, ada satu orang terberat dan lainnya sama beratnya. Nah, yang terberat itu berarti yang X1, kemudian lainnya sama beratnya. Jadi, X2, X3, X4, dan X5 itu sama. X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sama dengan X5. Kemudian yang ditanyakan adalah berat badan siswa yang terbesar. Jadi yang ditanyakan adalah X1.
Nah, X1 ini bisa dicari dari rumus X bar. X bar itu kan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi 5. Nah, X barnya tadi itu 43 sama dengan X1 ditambah, karena X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sama dengan X5, maka ini bisa aku tulis jadi 4X5 per 5. Ini dikali silang, ini hasilnya 215 sama dengan X1 ditambah 4 kali X5. Nah, X5-nya ini aku ganti jadi X1 dikurangi 15. 215 sama dengan X1 ditambah 4X1 dikurangi 60. 60-nya ini aku pindah ruas ke sini. Jadi 215 ditambah 60 itu hasilnya 275 sama dengan 5X1. Maka X1-nya sama dengan 275 dibagi 5 sama dengan 55. Jadi berat badan siswa yang terbesar adalah 55 kg. Jawabannya yang C.